Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan sertifikat kami yang berjudul Etnomatematika. Eksplorasi konsep kapal pada unsur langit Majingu. Topik yang akan kami bahas seperti latar belakang, rumusan masalah, studi pusaka, metodologi, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran matematika sering dikenal sebagai ilmu yang membosankan dan sulit untuk dipahami. Padahal, secara tidak langsung kita sudah menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini biasa disebut dengan etnomatematika. Etnomatematika merupakan hubungan dari matematika dan budaya. Salah satu yang menarik ketika membahas etnomatematika dengan bangunan bersejarah adalah geometri fraktal. Pada penelitian sebelumnya tentang etnomatematika dalam bangunan bersejarah telah banyak dilakukan. Namun, analisis yang menghubungkan konsep fraktal dengan ornamen masjid masih sangat jarang, terutama di Indonesia. Melalui identifikasi, analisis, dan memahami pola fraktal yang ditemukan, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan bidang etnomatematika. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan desain arsitektur modern yang menggabungkan nilai estetika dan nilai matematis. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, kami merumuskan masalah yaitu apa bentuk fraktal dalam unsur-unsur dari Majingu. Selanjutnya yaitu studi pusaka yang mengikuti teori dasar yang berkaitan dengan penelitian. Yang pertama ada Majingu. Majingu merupakan bangunan bersejarah yang memiliki arsitektur unik karena menggabungkan unsur Tionghoa di dalamnya. Yang kedua adalah etnomatematika. Menurut Marina dalam jurnalnya, istilah etnomatematika diciptakan oleh De Ambrosius pada tahun 1989 untuk menggambarkan praktek matematika pada kelompok budaya yang dapat diidentifikasi dan dianggap sebagai studi tentang ide-ide matematika yang ditemukan di setiap kebudayaan. Selanjutnya yaitu geometri fraktal. Menurut Hasan dan Supardo dalam jurnalnya, secara umum fraktal bentuknya tidak teratur dan merupakan bentuk yang tidak berdasarkan linearitas. Fraktal memiliki sifat yang sama untuk berbagai skala dan bentukan dasar yang disebut subsimilarity. Berikutnya adalah metodologi penelitian. Metode yang menggunakan ilmu kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang diteliti dan bersifat subjektif. Maka dari itu, kami menerapkan 3 tahap untuk mengumpulkan beberapa data yang digunakan, yaitu wawancara, box counting method atau metode perhitungan kotak, dan mengidentifikasi salah satu sifat dari fraktal yaitu self-similarity. Pertama kali yang dilakukan kami adalah wawancara dengan takbir masjid untuk menggali informasi mengenai filosofi bangunan Majingu Jember. Setelah melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi, kami mengumpulkan data dengan melakukan perhitungan kotak atau box counting. Perhitungan ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui dimensi fraktal. Metode ini membagi gambar menjadi kotak-kotak dengan berbagai ukuran. Selanjutnya adalah melakukan identifikasi salah satu sifat fraktal, yaitu self-similarity. Analisis self-similarity bertujuan untuk mengetahui bentukan dasar objek dan pengulangan bentukan dasar tersebut. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini telah ditampilkan 3 gambar box counting dengan ukuran grid yang berbeda. Gambar A adalah grid yang berukuran 1 dan gambar B adalah grid yang berukuran setengah, dan yang ketiga adalah grid yang berukuran 1/4. Dapat dilihat di bawah tersebut terdapat tabel dengan S sebagai ukuran grid dan N adalah banyak kotak yang bangunan, dan dihasilkan nilai log serta persamaan garis sebagai berikut. Untuk mengetahui dimensi fraktal bangunan masjid, kami menggunakan rumus D sama dengan log N gambar pertama dikurangi log N gambar kedua per log 1 per S gambar pertama dikurangi log 1 per S gambar kedua, dan memperoleh nilai dimensi fraktal D sama dengan 1,7. Berikutnya adalah mengidentifikasi salah satu sifat khas fraktal, yakni self-similarity. Pada gambar pertama merupakan langit-langit yang memiliki bentukan dasar trapesium dan persegi panjang yang membentuk segi 8 dan dipulang ke atas sebanyak 3 kali. Pada gambar kedua yaitu ukiran pada pilar masjid yang memiliki bentukan dasar setengah lingkaran yang mengalami duplikasi bentukan dasar sehingga membentuk pola yang berulang ke belakang sebanyak 3 kali dan ke bawah dengan pola yang sama. Terakhir adalah perulangan bentuk segi 8 pada menara masjid ditandai dengan pengulangan motif segi 8 yang semakin ke atas semakin mengecil setiap tingkatannya. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan yaitu pada perhitungan kotak atau box counting, peneliti menemukan nilai D atau dimensi fraktal pada Majingu sebesar 1,7. Kesimpulan kedua yaitu terbukti bahwa terdapat 3 objek yang menerapkan sifat self-similarity. Bentukan dasarnya juga beragam seperti trapesium, persegi panjang, setengah lingkaran, dan segi 8. Bentukan dasar trapesium dapat ditemukan di langit-langit masjid. Bentukan dasar persegi panjang itu dapat pada jendela bagian atas langit-langit. Bentukan dasar setengah lingkaran berada pada jarak pilar bagian bawah, dan bentukan segi 8 dapat ditemukan pada menara Masjid Muhammad Jember. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa bangunan Masjid Muhammad Jember
memiliki beberapa bentuk fraktal. Setelah kalimat terakhir dari kesimpulan yang telah disampaikan oleh rekan saya, beliau sudah presentasi dari kami. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.